Kalian mau ngiklan CMV Max tapi masih bingung mau tentuin target ROI atau ROAS-nya berapa? Simak video ini sampai selesai, nanti coba akan Mas Gus kasih contoh kasus dan contoh berapa target ROI atau ROAS yang tepat buat produk teman-teman buat diiklanin di CMV Max. Dalam video kali ini relate dengan pertanyaan Kak Maria, salam kenal dari seller TikTok pemula. Bang, coba bikin video cara menentukan ROE yang biaya iklan perharinya 100, marginnya 10.000. Nah, tapi di sini margin 10.000 ini sangat berat ya teman-teman, kalau dan 10.000 ini buat sudah kepotong admin atau belum saya juga nggak tahu, karena dia tanyanya cuma gitu. Sebelumnya saya soalnya belum pernah iklan CMV Max, masih bingung cara menentuin ROE nya. Terima kasih sebelumnya. Oke, anggap aja nih 10.000 kita abaikan dulu aja, tapi hari ini kita akan belajar cara menghitung untuk menentukan ROE atau ROAS untuk iklan CMV Max produk kita, gitu ya teman-teman. Dan nanti kita akan coba pakai ambil kasusnya dari Kak, dan pertanyaan juga ini dari Kak Puspita. Kalau harga produknya 90.000, HPP 55.000, enaknya ROE berapa gitu ya. Nanti kita pakai contoh ini gitu teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi kalau Mas Gus itu biasanya kalau hitung ROI atau ROAS, atau sebelum kita menentukan harga jual produk kita, biasanya Mas Gus sudah menentukan dulu harga jualnya. Di harga jualnya itu nanti kita sudah dihitung di situ biaya admin berapa, terus biaya buat budget buat iklan atau promosinya berapa, terus buat operasional berapa. Nah itu biasanya. Tapi kalau karena itu Mas Gus ibaratnya sering menggunakan itu, kalau kita ngitung manual terus kan ribet juga ya teman-teman. Di sini Mas Gus biasanya pakai templatenya juga Mas Gus buat sendiri nih teman-teman. Nah, liatin untuk templatenya. Biasanya templatenya cuma seperti ini. Kita nanti tinggal masukin harga HPP nya berapa, terus harga jual berapa. Harga jualnya di sini kita kira-kira. Kalau pengen lebih detail lagi sih bisa sih. Jadi kayak ini atau kayak gini lah. Nih nanti dari harga jual, terus HPP produk, harga postingnya berapa, masih dikurangi diskonnya berapa, nanti tercipta harga jual segini, baru harganya ini gitu. Cuma ini targetnya 10% buat acos atau buat iklannya. Cuma kita kasih sampel yang simple aja, dan contohnya seperti ini. Kalau ada diskon ini voucher atau apa, ini tulis ini teman-teman. Nah baru ketemu harga final setelah diskon ini nanti. Terus margin profitnya dalam persen itu berapa, terus biaya admin berapa, nanti disesuaikan juga toko teman-teman. Terus biaya operasional berapa, biaya target laba bersihnya berapa, terus baru ketemu budget iklan. Nah nanti kalau sudah ketemu budget iklan ini, kita kalau nggak ngambil profit nanti baru target ROAS-nya berapa, dan ROAS BEP atau ROAS ruginya berapa, potensi keuntungannya berapa gitu ya teman-teman. Nah dalam video kali ini Mas Gus coba kasih contoh dari kasusnya Kak siapa tadi, dua orang yang bertanya tadi. Nah dari Kak Maria yang tanya cara nentuin target ROE nya, dan sama Kak Dewi untuk kasusnya. Jadi Kak Dewi kita anggap aja produknya 90.000 ya teman-teman, dan 55.000. Kita coba langsung masuk ke template Mas Gus ini. Jadi HPP nya Kak Dewi tadi adalah 55.000, terus dia harga jualnya adalah 95.000. Nah teman-teman cukup isi dua kolom ini aja, kolom HPP sama harga jual ini aja. Nanti otomatis yang bawah ini jangan kaget kalau kayak gini, nanti tinggal di enter aja. Dia kalau sudah diisi semuanya dia akan otomatis ngisi semua. Nah gitu teman-teman. Nah kalau biaya adminnya Kak Dewi ini adalah 12%, padahal sekarang itu sudah enggak 12% ya teman-teman, karena kita biaya admin 8% ketambah 5
sampai 5 lah, tapi kita ambil contoh aja tengah-tengah lah, kita ambil 5,5, berarti hampir 14%. Terus biaya operasional kalau masih di packing sendiri nggak usah diisi, tapi kalau sudah ada staff atau karyawan, saya kasih contoh kalau kita di rumah sendiri nggak ngontrak ya 5% sudah cukup. Nah gini teman-teman, dan target laba bersih yang pengen saya dapatkan biasanya adalah 10% gitu ya teman-teman. Jadi yang ini kita ngisi lagi biaya admin toko teman-teman berapa, terus yang ini biaya operasionalnya berapa, dan ini target laba bersih. Target laba bersih ini didapat dari sini ini maksimalnya 23. Ya kalau pengen teman-teman di target bersihnya 10%, otomatis dari ini kasus Kak Dewi tadi, target ROAS yang harus dicapai itu adalah 7,6 ini nanti Kak Dewi masih punya profit keuntungan 10% ini tadi dengan nominal 9.500. Tapi kalau ternyata kok nggak tercapai Mas, dan masih di angka di atas 4,33 ini, Kak Dewi masih tetap punya untung gitu ya teman-teman. Kak Dewi masih tetap punya untung, tapi untungnya di sini akan dikurangi seberapa nominal ROE atau ROAS yang dicapai gitu teman-teman. Tapi kalau di bawah 4,33 ini Pak Kak Dewi pasti sudah rugi. Di bawah 4,33 Kak Dewi rugi dari harga produk yang dijual sama profitnya habis buat ngiklan aja, intinya gitu. Tapi kalau masih di atas 4,3 itu Kak Dewi masih untung, tapi untungnya sudah nggak 9.500 karena sudah kepotong buat iklan tadi. Tapi kalau bisa dapat lebih dari ini, contoh 7,6 ini Kak Dewi sudah dapat untung 9.000. Tapi kalau bisa lebih dari ini berarti untungnya lebih lagi karena biaya iklannya lebih murah lagi. Karena ini kita biaya iklannya kena target 12.000. Contoh anggap aja kalau dapat 13 ROAS-nya, otomatis 12.000 ini kan lebih berkurangnya dari 12.000 ini jadi profit Kak Dewi gitu teman-teman. Ini contoh template sederhana, teman-teman bisa pakai juga kalau pengen digunakan. Mas Gus juga sudah menyediakan template ini, kita kasih ke sini nih teman-teman. Kalau pengen nih kita jual templatenya ini sederhana banget tapi sangat membantu teman-teman yang pemula yang masih bingung buat nentuin ROAS. Nah ini produk Mas Gus, produk digital di template kalkulator hitung ROAS. Kalau Shopee ROAS, kalau di TikTok ROI itu sama aja. Nah tinggal ini nanti kita masih diskon ya teman-teman. Nih kita buat ini 50.000, kita diskon 10.000 aja buat 100 orang yang, kalau 100 kebanyakan mungkin tak kasih 10 aja lah. Buat 10 orang yang nonton video ini cepet-cepetan dia dapat harga 10.000 aja, kita update. Nah nanti setelah masuk ini linknya nanti tak taruh di kolom deskripsi. Nanti kalau sudah di check out, teman-teman itu biasanya masih bingung, Mas gimana cara pakainya? Tinggal download aja. Setelah di download, teman-teman taruh filenya yang di download tadi ke drive teman-teman atau ke Excel teman-teman. Kita diupload aja ke Excel atau di drive teman-teman. Baru nanti kalau sudah ke download tadi tinggal diposting ke drive, dan di drive-nya itu tinggal dipakai kayak Mas Gus ngitung yang seperti ini tadi. Nah tinggal masukin harga HPP, harga jual, sama biaya adminnya teman-teman berapa, operasional berapa, sama target laba bersih. Targetnya ini didapat dari sini, ini maksimal 23. Jadi nanti setelah ngisi 2 ini otomatis ini akan berganti teman-teman, tinggal sesuaikan aja. Nanti tinggal dipakai hasil ROAS-nya di sini, dan ini hasil ROAS maksimal ruginya. Kalau baru mau setting iklan pertama GMV Max di antara angka ini. Jadi biasanya TikTok minta 2 atau 3, otomatis kita rugi, jangan dituruti. Jadi tengah-tengah, bisa setting 5 dulu. Kalau kasusnya kayak gini bisa setting 5 atau 6 dulu. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat videonya, dan jangan lupa di like, komen, di subscribe juga, dinyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi berikutnya.
Bye bye, see you next video. Jualan cerdas, orderan deras.